Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku mau nyeritain satu film fantasi yang seru dan keren banget nih guys. Judulnya Ready Player One. Film ini latar ceritanya di masa depan, di tahun 2045, di mana kehidupan udah berubah. Orang-orang beraktivitasnya di dunia virtual, dunia game. Sampai suatu hari, pencipta game virtual itu ngadain sebuah kompetisi dan pemenangnya bakal jadi pewaris yang mimpin dunia game ini. Keren banget. Nah, gak perlu lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku, dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di masa depan, teknologi udah berkembang pesat guys. Meskipun orang-orang kurang mampu tinggal di rumah susun yang kumuh kayak gini, tetap aja semua orang bisa hidup bebas, hidup sesuai keinginan di dunia virtual, dunia game yang disebut Oasis. Nah, ada satu cowok yang namanya Wade. Sama kayak orang lainnya, Wade juga seneng ngabisin waktu di Oasis. Dunia virtual Oasis bener-bener seru, tanpa batas dan bebas. Setiap player bisa nyiptain karakter avatarnya sendiri di Oasis. Nah, yang rambut putih ini karakter avatarnya Wade yang dia kasih nama Parzival. Awalnya kehidupan di Oasis berjalan kayak biasa. Emak-emak, bapak-bapak, bocil semua suka main di Oasis. Sampai suatu ketika, Profesor Gondrong yang nyiptain game ini ngasih pengumuman kalau dia udah meninggal. Dan karena nggak punya pewaris, dia akhirnya nyiptain misi khusus di Oasis. Ada telur rahasia, dan siapapun yang bisa dapetin 3 kunci menuju telur itu bakal dipilih jadi pewaris game ini. Game nomor 1 di dunia. Dan pastinya orang itu bakal jadi kaya banget. Nah, kunci pertama bisa didapetin dengan menangin tantangan balapan. Semua orang pastinya pengen dong jadi pewaris game ini. Makanya bahkan sampai ada perusahaan khusus yang sengaja mempekerjakan jutaan orang buat jadi player di Oasis yang siapa tahu aja bisa menangin tantangan dari si profesor. Tapi bos perusahaan itu egois dan jahat. Dia bakal ngelakuin apa aja supaya bisa jadi penguasa Oasis. Game balapannya bener-bener susah guys. Jauh ini belum ada yang berhasil sampai di garis finish. Karakternya Wade nih, Parzival, juga udah sering nyoba. Sebenarnya sih tujuannya ikut cuma pengen manen koin aja dari peserta yang gugur. Soalnya Wade udah pesimis, susah lah gak bakal menang. Rintangan di balapan ini emang bener-bener sulit. Bahkan di depan aja ada T-Rex, ada gorila yang siap ngancurin mobil supaya gak ada yang bisa menang. Tapi kali ini ada satu karakter cewek yang melaju ngebawa motornya. Dia lumayan jago nih. Garis finish udah tinggal dikit lagi. Tiba-tiba dia di stop sama Wade. Ternyata Wade cuma mau nyelamatin dia dari gorila raksasa. Ya, walau tetap aja motornya jadi rusak. Wade akhirnya ngajakin cewek ini ke tempat sahabatnya yang punya bengkel, namanya Ich. Ich bahkan lagi ngerakit robot raksasa. Pokoknya dia jago deh soal robot-robotan. Di situ mereka akhirnya kenalan. Ternyata karakter cewek ini namanya Artie. Cewek ini ngungkapin kalau dia pengen banget menangin game Oasis. Soalnya dia benci sama si bos jahat. Artie nggak mau perusahaan itu menang dan jadi penguasa Oasis. Tapi di situ Wade bilang gak bakal mungkin deh ada yang bisa ngelewatin si gorila tadi, karena terlalu beresiko. Gara-gara beda pendapat, Artie jadi ngambek. Dan karena motornya udah bener, dia mutusin mau offline aja nih, balik ke dunia nyata. Wade juga offline dari dunia game. Tapi di malam harinya dia nggak bisa tidur dan kepikiran. Dia berhayal pengen juga ngerubah nasib keluarganya dengan menangin game Oasis. Nah, supaya bisa menang, pastinya Wade butuh strategi. Makanya dia coba cari petunjuk nih di perpustakaan Oasis. Kerennya perpustakaan itu isinya bukan buku, tapi layar-layar video yang nampilin kehidupan dan pemikiran si Profesor Gondrong pencipta game ini. Sambil dipandu sama robot penjaga perpus,
Wade ngeliat cuplikan video si Profesor Gondrong yang lagi ngobrol, dan di situ si Profesor ngucapin kutipan. Intinya, sesekali untuk bisa menang, ada kalanya kita harus mundur dulu. Wade langsung sadar kalau perkataan itu mungkin aja petunjuk yang tersembunyi. Jadi besoknya dia balik ke lintasan balap dengan penuh semangat. Pas balapannya dimulai, Wade gak ikut maju kayak peserta yang lain. Dia malah mundur sampai tiba-tiba ada jalan yang kebuka gini. Ternyata muncul jalan rahasia di bawah lintasan balapnya, guys. Jalan itu bener-bener lurus dan aman dong, gak ada rintangan sama sekali. Dengan mudahnya, Wade jadi berhasil bisa sampai di garis finish. Di sana Wade disambut sama avatarnya si Profesor. Dia juga ngedapetin kunci pertama dan petunjuk untuk tantangan berikutnya. Karena jadi orang pertama yang ngedapetin kunci, nama Wade sekarang terpampang nih di layar. Ngeliat itu, si bos jahat tentunya nggak suka. Udah gitu, karena ada di urutan pertama, Wade juga dapat banyak koin yang bisa dia belanjain nih buat beli item-item baru. Di sisi lain, si bos sombong juga masuk ke dunia game. Dia nemuin salah satu player jagoannya yang namanya iRock. Pastinya si bos nyuruh iRock nyingkirin Wade. Soalnya ya dia pengen jadi nomor 1, gak boleh ada yang lain. Setelahnya kemenangan Wade disusul sama teman-temannya, mulai dari Artie, Itch, dan Itch juga ngasih tahu triknya ke dua teman baiknya nih, Daito dan Sho. Gak lama setelah itu, Wade pergi ke perpustakaan Oasis lagi buat nyari informasi tantangan yang kedua. Artie juga ada di sana. Dan setelah nontonin berbagai video, mereka dapat info kalau dulu si Profesor pernah jatuh cinta sama seorang wanita, tapi nggak sempet nyatain perasaannya. Sebelum pergi, robot pemandu juga ngasih hadiah Wade sebuah koin. Nah, karena tantangan kedua ada kaitannya sama kisah cinta si Profesor, Artie ngajakin Wade buat ke tempat paling romantis di Oasis. Mereka berdua berdansa dan lama-lama Wade mulai tertarik nih sama Artie. Ya, walau dia nggak tahu penampilannya Artie di dunia nyata kayak gimana. Tapi di situ Wade nggak sadar kalau iRock, player suruhannya si bos, lagi ngawasin dia. Obrolannya sama Artie disadap. Dan sialnya Wade yang bucin dan kebawa suasana nyatain perasaan cintanya sambil nyebutin nama aslinya. Identitas aslinya Wade di dunia nyata jadi ketahuan. Dan gak lama muncul pasukannya si bos jahat yang mau menghabisi dia. Hampir aja Wade kalah, tapi untung dia sempat ngebeli item kubus yang bisa ngembaliin waktu. Kesempatan itu langsung dia pakai buat kabur sama Artie. Setelahnya Artie jadi kesel karena Wade bener-bener ceroboh. Artie akhirnya cerita kalau bahkan ayahnya dulu meninggal juga karena si bos jahat. Makanya Wade harus hati-hati, dan dia juga nggak mau kalau si bos jahat menang dan jadi penguasa Oasis. Dunia bisa kacau. Bener aja nih, setelah data dirinya ketahuan, Wade akhirnya dipanggil sama si bos jahat. Dia ditawarin rumah, uang, bahkan apapun yang dia mau, asalkan Wade mau jadi player bawahannya, supaya si bos jahat bisa menang dan jadi penguasa Oasis. Walau sebenarnya Wade benar-benar butuh uang, tapi dia sadar kalau pria ini jahat dan licik. Makanya dia tolak tawaran itu. Si bos jadi marah, dan karena dia udah tahu tempat tinggal aslinya Wade, jahat banget, dia bikin ledakan di sekitar situ. Wade jadi kehilangan rumah dan keluarganya. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Wade sempat kehilangan kesadaran, dan pas bangun dia udah ada di sebuah tempat asing bareng seorang wanita. Ternyata itu Artie yang sengaja ngebawa Wade ke markasnya supaya lebih aman. Di situ Wade juga jadi tahu kalau selama ini sebenarnya Artie sering insecure karena punya tanda lahir di wajah. Tapi Wade gak kecewa guys, dia tulus suka sama Artie. Nah, romantisnya gak bisa lama-lama ya, mereka harus kembali ke dunia game. Wade dan 5 teman mabarnya dibawa ke bioskop Oasis, dan mereka dikasih waktu 5 menit buat nemuin kunci kedua. Itch yang lagi bengong malah salfok sama bola ini, dan gara-gara itu dia jadi diseret arus darah. Ternyata bioskop itu bisa ngasih pengalaman film horor secara langsung. Itch sempat dikejar nenek zombie sampai akhirnya ditolongin sama Wade dan Artie. Tapi sebenarnya inti tantangan ini bukan horornya guys. Mereka harus nyari keberadaan wanita yang dicintai sama si Profesor, karena dia yang megang kunci kedua. Sampai akhirnya mereka udah ngeliat karakter wanita itu yang lagi dansa bareng para zombie.
Karena waktunya udah hampir habis, Arti nekat duluan nih, sampai harus manjat zombinya supaya bisa ke tengah. Sampai akhirnya Arti berhasil nih berhadapan sama wanita spesial yang dicintai si profesor. Arti akhirnya jadi orang pertama yang ngedapetin kunci kedua. Di sisi lain, perusahaan si bos jahat lagi sibuk nyelesain tantangan kedua juga. Tiba-tiba papan ranking nunjukin kalau Wade juga udah berhasil nyusul dapetin kunci kedua kan. Bos jahat ini jadi tahu kalau Wade masih hidup. Dia langsung merintahin bawahannya nih, cewek poni ini buat nyari keberadaannya Wade. Markasnya Arti tiba-tiba diserang. Mereka harus cepat kabur. Dan supaya bisa ngulur waktu, terpaksa Arti ngorbanin dirinya. Jadinya dia nih yang ditangkap. Setelah berhasil keluar, Wade tiba-tiba ditarik seseorang. Ternyata itu sahabatnya, Ich, dan ini pertama kalinya mereka ketemu di dunia nyata. Mereka langsung buru-buru kabur pakai mobil, dan di situ Wade juga ketemu sama wujud aslinya Daito dan Sho. Lucunya Sho ternyata masih bocil, tapi udah jago banget nih main gamenya. Di sisi lain, Arti ternyata dikurung dan dijadiin budak di dunia virtual. Dia harus kerja untuk perusahaan jahat itu. Dan kalau nggak nurut, rasa sakit hukumannya bakal kerasa juga di dunia nyata. Lanjut ya guys, semua pekerjanya si bos jahat pada sibuk berusaha mecahin tantangan ketiga. Ya, walau masih pada gagal terus, si bos juga manggil Airok lagi. Mereka ngaktifin item bola listrik yang ternyata bisa ngelindungin markasnya si bos di Oasis. Si bos punya rencana jahat. Kalau dia nggak bisa nguasain Oasis, dia mau ngancurin semuanya, mau bikin ledakan. Nah, karena itemnya udah aktif, si bos mau balik kan ke dunia nyata. Tapi di hadapannya malah ada Wade dan Daito. Wade akhirnya berhasil ngedapetin kode akses buat ngebebasin Arti. Tapi si bos nih nggak sadar kalau dia sebenarnya lagi kena tipu. Jadi Wade dan gengnya berhasil ngebikin seolah-olah si bos ada di dunia nyata. Padahal sih mereka masih di dunia game. Begitu sadar, si bos ya jadi marah karena aslinya ya dia ada di ruangan kantornya sendirian. Sebenarnya nggak ada siapapun yang ngancam dia. Sementara Arti yang udah berhasil bebas nggak langsung pergi gitu aja. Ngelihat ada kesempatan, Arti masuk dan nyari cara buat nonaktifin item pelindung itu. Di dunia virtual, Wade juga bikin pengumuman yang disiarin secara live ke semua player. Dia ngasih tahu rencana jahatnya si bos yang mau ngancurin Oasis. Makanya dia minta partisipasi semua orang buat bareng-bareng ngelindungin dunia Oasis dari kehancuran. Ich juga keren banget nih, dia ngaktifin robot raksasanya waktu itu dia rakit. Dan ternyata perkataannya Wade berhasil ngegerakin orang-orang buat sama-sama ngelindungin Oasis. Dengan karakternya masing-masing, para player berusaha nembus dinding yang ngelindungin markasnya si bos. Walau diserang, si bos tetap tenang karena dia kira bakal aman selama ada bola pelindung. Tapi ternyata Arti udah berhasil nonaktifin pelindungnya. Markasnya si bos sekarang udah bisa ditembus dan diserang. Sialnya di dunia nyata, lokasi mobil gengnya Wade udah dideteksi. Tapi cewek poni ini juga takjub melihat keberanian orang-orang yang sampai turun ke jalan buat bertarung dan ngelindungin Oasis. Nah, karena terus diserang, si bos akhirnya ngaktifin skin Godzilla raksasanya yang kuat. Terus Daito juga ngaktifin skin Gundamnya dan dia bertarung lawan si bos. Sayangnya Daito kalah, karakternya di game harus lenyap. Tapi setelahnya robot raksasanya Ich balik nyerang. Dan Arti juga berhasil ngeledakin Godzilla-nya si bos. Singkat cerita, Wade akhirnya sampai juga di lokasi tantangan ketiga. Tapi belum sempet main, Wade malah disamperin lagi sama si bos jahat. Lagi-lagi Wade diminta kerjasama, tapi ya dia nolak. Bos jahat yang egois ini marah dan akhirnya ngaktifin ledakan hebat yang bikin semua player di Oasis mati. Udah gak ada yang bisa masuk ke dunia game itu lagi. Tapi tiba-tiba karakternya Wade bangkit sendiri. Jadi ternyata koin dari penjaga perpus waktu itu bukan koin biasa, itu tambahan nyawa. Wade jadi satu-satunya player yang masih bisa ngakses Oasis dan dia mau nyelesain tantangan ketiganya. Sialnya si bos jahat masih gak mau nyerah juga. Dia ngasih perintah buat nyerang Wade dan temen-temennya di dunia nyata. Tapi akhirnya Wade yang jago berhasil juga nyelesain tantangan itu. Dan walau sulit, dia akhirnya bisa megang kunci yang terakhir. Nah, di saat Wade masih harus nyelesain tugasnya di Oasis, temen-temennya juga harus berjuang nih menghindar dari serangan pasukan si bos di dunia nyata.
Sampai akhirnya Wade ketemu lagi sama karakternya si Profesor. Dan Profesor ngasih pesan supaya manusia harus tetap ingat sama kehidupan nyata. Jangan cuma asik di dunia game aja. Si Profesor berharap Wade bakal jadi orang yang tepat buat nantinya mimpin Oasis. Setelahnya telur emas tanda kemenangan akhirnya diserahin ke Wade. Bersamaan dengan itu, si bos yang jahat juga udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena udah bikin kekacauan besar, dia akhirnya ditangkap guys sama polisi. Abis itu Wade juga didatengin sama sahabatnya si Profesor yang ngebawain kontrak. Wade bakal jadi pemilik game nomor 1 di dunia. Tapi Wade gak serakah, dia gak mau ngurus Oasis sendiri. Wade sadar kalau dia bisa menang juga karena perjuangan dari 4 teman mabarnya ini. Makanya dia berbagi kemenangannya dan mereka bakal mimpin dunia Oasis sama-sama. Iya, itu tadi ceritanya. Gimana guys, keren banget kan? Kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.